siapapun kita yang ada di tempat ini, tapi Tuhan melihat hati kita untuk memuji nama Tuhan, amin. Kita mau katakan ke kanan kiri Tuhan, ke kanan kiri kita katakan, aku siap memuji Tuhan. Aku siap memuji Tuhan. Aku siap memuji Tuhan. Haleluya. Biar setiap langit memuji nama Tuhan. Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Biar jemaat Tuhan percaya katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, sebagai orang yang telah lahir baru dan bahkan telah menerima baptisan Roh Kudus, pernahkah saudara tiba-tiba ada keinginan untuk berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan? Seperti keinginan untuk bergosip atau memikirkan hal atau keinginan untuk menyukai sesama jenis misalnya. Apakah keinginan kita ini adalah hal yang lumrah? Bagaimana caranya kita membedakan keinginan kita dengan keinginan ilahi? Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keinginan ilahi versus keinginan duniawi. Menurut Baker's Evangelical Dictionary of Biblical Theology, kata keinginan desires di dalam Alkitab mencakup kehendak manusia,
emosinya, dan hasrat. Keinginan ini bisa bertujuan baik, salah satunya yaitu berbelas kasihan, seperti kehendak Yesus dalam Matius 9 ayat 13. Tetapi keinginan ini juga bisa memiliki konotasi keinginan yang buruk, sesuai Yakobus 4 ayat 2. Dari sini kita bisa memahami bahwa keinginan itu sendiri bisa menjadi salah dan benar tergantung dari tujuan keinginan tersebut dan isi dari keinginan itu. Memang kita sudah diselamatkan Tuhan dan darah Yesus telah menguduskan kita sekali untuk selamanya. Tetapi manusia lama kita inilah yang terkadang masih hawa nafsu itu sampai-sampai kita lupa bahwa ada aspek lain yang harus kita perhatikan lebih lagi, yaitu hidup bagi Kristus. Seharusnya yang menjadi fokus kita adalah berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, bukan keinginan daging kita. Semakin kita bisa berjalan mengikuti keinginan Roh Kudus, maka pelan-pelan hawa nafsu, keinginan daging itu akan meredup dan mati dengan sendirinya. Keinginan Roh Kudus yang seperti apa yang kita ikuti? Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8 dikatakan, Allah manusia. Menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Dari kedua ayat ini sudah jelas bahwa keinginan Bapa adalah untuk setiap anak-anaknya memilih apa yang kudus dan bukan yang cemar. Dan Roh Kudus diberikan dalam hati setiap kita agar kita memiliki kepekaan untuk tahu apa yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini pilihan ada di tangan kita. Apakah kita hari ini mau menyenangkan hati Tuhan atau mau menyenangkan kedagingan kita sendiri? Jangan jadikan alasan kita masih di bumi membuat saudara merasa normal dan lumrah mengikuti keinginan daging dan sulit untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 7-8, ada dua cara yang dapat kita lakukan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang salah. Pertama, kita harus mendekat kepada Allah dan melawan iblis. Seringkali kita begitu berfokus melawan iblis, sampai lupa untuk mendekatkan kepada Allah. Kalau kita menyadari betapa indah dan nikmatnya hadirat Tuhan, maka tidak ada respon lain selain kita mau mengejar hadiratnya. Kedua, kita tidak boleh mendua hati. Satu sisi ingin hidup secara duniawi, dan sisi lain ingin hidup kudus. Kalau kita meremehkan kekudusan Tuhan dan bermain-main dengan dosa, maka hati dan pikiran kita tidak bisa merasakan damai yang sesungguhnya. Muncul dalam hati pilihan untuk tidak mengikuti keinginan duniawi itu dan menjadi dosa. Ayo kita berserah kepada kuasa Roh Kudus supaya kita bisa dimampukan untuk bisa hidup mengikuti keinginan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kabar baik dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Kasih-Mu besar untuk setiap hari. Dahulu sampai sekarang kasih-Mu tak pernah berubah Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus.
bagiku. Katakan, tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidup kami Tuhan. Hidupku, perbuatanmu ajaib Tuhan. Kami mau katakan, Bapakku, Bapakku, datang menyembahmu Tuhan. Menyembahmu di sini. Ada bagiku. Ada bagiku. Amin. Katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Sebab Kau sertaku. tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Jemaat Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sebab Kau ajaib Tuhan. Perkasa Perbuatanmu di hidup kami Tuhan, di hidupku. Perbuatanmu ajaib Tuhan di hidup kami. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Tak perlu kami takut Tuhan, sebab Engkau Allah beserta dengan kami Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Jesus. Perbuatanmu ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Jesus. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang ajaib Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mau katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Kita mau katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu
ajaib perkasa perbuatanmu. Bilang di hidupku, di hidupku. Haleluya. Oh, mulia, mulia. Haleluya, glory, glory bagimu. Ora lepas sataraya bo, era lepas kakakara bo. Era la maralaya 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 bo. Haleluya, haleluya. Ditinggikan namamu, diagungkanlah Engkau di tempat kudusmu, Bapa, ya Bapa. Haleluya, haleluya. bangkit, jadilah pemenang, jadilah pemenang. Sama-sama kita katakan bangkit, jadilah pemenang. Sekali lagi bersama, bangkit, jadilah pemenang. Kalau kita lihat kalimat ini bukan satu kalimat yang persuasif, yang membujuk, tapi merupakan satu perintah. Amin. Perintah supaya setiap daripada kita bangkit. Supaya apa? Supaya jadi pemenang. Katakan amin. Haleluya. Kita sama-sama baca firman Tuhan yang akan kita begini.
Saya tuh persiapan satu materi tapi tiba-tiba tadi pagi hilang semua. Jadi saya minta Haji beberapa untuk cepat-cepat masukin beberapa ayat Ulangan 20. Udah ya, Haji udah ya. Mari kita sama-sama bangkit dan kita baca firman ini. Baca dengan suara yang lantang, dengan iman bahwa Dia adalah Tuhan yang menyertai kita, memimpin kita masuk dalam peperangan untuk memberikan kita kemenangan. Ya, 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Tepuk tangan untuk Tuhan. Sekali lagi kita baca, bilang mutu dengan aku. Sebab Tuhan aku, Dialah yang berjalan menyertai saya untuk berperang bagiku melawan musuh-musuhku dengan maksud memberikan kemenangan kepadaku. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Mari silakan duduk. Saudara, kalau kita lihat hari ini begitu banyak berita-berita tentang kesuraman, kemalangan. Kalau di bahasa Inggris itu dikatakan doom. Dan ya, kalaupun itu terjadi, so what? Sebagai orang percaya yang mengatakan, karena kita punya pengharapan kepada Tuhan kita yang hidup, yang dikatakan bahwa Dia akan masuk bersama-sama dengan kita dalam peperangan di tahun 2023 ini untuk memberikan kemenangan pada kita. Ya, jadi ini yang harus ada dalam pikiran kita. Saya kemarin membaca IMF dan Moneter Internasional bilang sudah ada 66 negara yang bukan inflasi lagi, tetapi stagflasi. Jadi stagflasi itu adalah inflasi ditambah dengan produk nasional brutonya, jadi sehingga menurun sehingga tidak memberikan satu keteguhan bagi bangsa itu. Dan ini menurun, dan ini sangat menakutkan karena sekedar aja untuk kita ketahui, kalau negara-negara maju yang tadinya selalu mengharapkan import daripada ekspor kita, itu orang yang belajar tentang ekonomi pembangunan tuh pasti tahu itu ya. Ini akhirnya pengaruh kepada produk nasional kita tuh menurun. Nah, dikatakan Indonesia kemarin produk nasionalnya menurun dari 5,1 menjadi 4,8. Ini menunjukkan bahwa ada tanda-tanda tidak bagus. Apakah begitu tidak bagus? Saya kira enggak. Karena orang boleh katakan apapun, kita punya Tuhan yang hidup. Orang bicara akan banyak kelaparan terjadi di mana-mana. Iya, kelaparan terjadi di mana-mana. Tapi saya tidak akan melihat saudara di sini ada dalam kelaparan di tahun 2023. Amin. Tidak akan terjadi. Coba saya tadi ambil satu cuplikan daripada satu video tentang kelaparan di Afrika. Bisa ya Aji ya? Sambil tunggu kita nyanyi. Ku nyanyi haleluya,
kekuatanku di hidupku. Sedih sekali ya lihat orang-orang ini. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Ini yang saya katakan bahwa prediksi-prediksi itu mengatakan bahwa akan terjadi kelaparan di mana-mana. Tapi di dalam nama Tuhan Yesus saya katakan kita tidak akan masuk di dalam situasi seperti begini. Karena pengharapan kita adalah kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang menjaga kita. Amin. Sebab itu kita harus bangkit. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita lihat yang namanya prediksi-prediksi tentang gempa bumi yang akan terjadi di mana-mana, lalu katanya mulai tahun 2023 mulai 5 ke atas itu akan dianggap biasa-biasa saja. Makin hari makin tinggi, makin hari makin tinggi. Dan ini Tuhan izinkan ini, tapi saya katakan bahwa ini adalah intimidasi iblis. Saudara, kita harus tahu bahwa sebagai anak-anak Tuhan kita punya pengharapan kepada Tuhan. Itu benar. Nah, saya nggak takut. Saya pernah kena COVID dan katanya itu akan pertama kali saya ada di dalam satu lorong dan di sana ada terang di depan, lorongnya agak gelap dan ada suara, jangan takut. Ya, saya tahu Tuhan kasih pengalaman itu kepada saya. Supaya saya dapat bagikan kepada saudara-saudara bahwa kita punya Tuhan. Dan dia bilang jangan takut. Apapun yang kita hadapi jangan takut. Karena penyertaan Tuhan itu sangat luar biasa kepada orang-orang percaya. Itu janji Tuhan. Dan penyertaannya, setia tudung pemeliharaannya kepada orang-orang yang takut akan dia itu sungguh adalah janjinya kepada kita. Nah, ketika kita bicara tentang yang namanya bangkit dan jadi pemenang, itu saya lihat ada dua. Pertama, bangkit jadilah pemenang. Dua hal yang kita mesti lihat. Dikatakan bahwa pertama bangkit. Coba lihat ayatnya. Roma 13 ayat 11. Kita sama-sama baca. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Stop. Bangun dari tidur. Begitu banyak orang Kristen yang beribadah, datang beribadah, tapi mereka masih banyak tidur. Mereka masih ternina-bobokan dengan hal-hal yang duniawi, yang sepertinya nggak mau bangkit, nggak mau bangun, pinginnya tidur di situ saja.
Tapi Tuhan bilang, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, dalam keadaan sekarang ini yang katanya ada kesuraman di mana-mana, saat itulah kita harus bangkit. Amin. Bangun dari tidur. Sebab sekarang kalau kita sungguh-sungguh percaya, keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi pada saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, keselamatan itu merupakan janji Tuhan kepada kita. Nah sekarang ini kalau kita lihat tanda-tanda itu makin kental, bahwa kedatangan Tuhan itu makin dekat, di sini dikatakan bangkit, bangun. Karena apa? Waktunya sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu dulu. Ya, ayat berikutnya 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan. Saya mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, tinggalkan kegelapan itu. Ya, kegelapan macam-macam. Ya. Masalah dugem itu kegelapan. Masalah seks bebas itu kegelapan. Ya. Masalah korupsi itu kegelapan. Dusta itu kegelapan. Ya. Masalah cinta akan uang itu adalah kegelapan. Kemudian dikatakan, dan kenakan perlengkapan senjata terang, yaitu firman Tuhan. Ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Istri saya kalau saya bilang percabulan, kamu khotbahnya percabulan melulu gitu kan. Ya kan. Saya mau katakan, iya ini firman Tuhan, bukan saya yang katakan gitu loh. Dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ini juga hal yang harus kita perhatikan. Perselisihan, iri hati di dalam rumah tangga, di dalam gereja, itu tidak membawa berkat. Amin enggak? Saya ulangi lagi, perselisihan dan iri hati di dalam gereja, di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, kalau itu ada, tidak akan ada. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Keinginan siapa? Keinginan iblis. Ya. Kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Makanya saudara, kalau saudara sungguh-sungguh bangkit, kalau mau menjadi pemenang, ya kan, saudara, saya begini, saya lihat banyak orang Kristen masih takut sama setan. Enggak berani usir setan, ketakutan. Ya kan? Kita harus berubah. Mulai dari sekarang kita harus berubah. Kalau mau jadi penang. Dan kedua adalah menjadi pemenang. Tolong ayatnya. Bukan, Efesus 6 ayat 12. Jadi begini, kalau kita mau jadi pemenang, mesti ada apa? Mesti ada apa? Mesti ada perang dong. Amin.
Kalau mau jadi pemenang harus ada perang. Saya ambil ayat ini secara rohani dikatakan di sini bahwa karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat. Roh-roh jahat yang menguasai kita, manifestasinya macam-macam gitu kan. Ada yang kemasukan dan apa segala macam itu mah biasa gitu kan. Tetapi yang tadi saya katakan, kalau roh jahat ini menguasai nafsu kita, kemudian kita mengikutinya, maka kita akan masuk di dalam percabulan. Dan Tuhan tidak suka ini. Kalau roh jahat ini menguasai keserakahan kita, maka kita akan korupsi. Kita akan bohong untuk mendapatkan kekayaan. Kita akan mencuri untuk mendapatkan kekayaan. Kita akan mencari keuntungan sebesar-besarnya dan membuat orang lain itu sengsara. Ini roh-roh ini yang kita mesti awasi sungguh-sungguh. Makanya tadi dikatakan yang tadi di VOP itu mengenai orang-orang yang mengentertain akan keinginan dagingnya sehingga mereka ada yang jadi lesbian, jadi homoseks dan sebagainya, LGBT. Itu karena apa? Karena roh jahat. Penghulu-penghulu kegelapan ini yang menguasai. Saudara, kita punya kuasa. Amin. Saudara punya kuasa. Kami melayani di satu rumah dengan Pak Farli, dan kami berdoa, kami mengurapi, dan katanya di sini ada jimat yang ditanam. Saya bilang, kamu punya kuasa suami dan istri, kamu injak-injak itu tempat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu janji Tuhan kepada orang percaya, diberikan kuasa kepada orang-orang percaya. Amin. Peperangan, orang Kristen tidak akan lepas dari peperangan. Setiap hari di dalam kehidupannya kita berhadapan dengan peperangan. Melawan roh-roh jahat yang menguasai kedagingan kita. Itu yang harus kita lakukan. Amin. Jadi kalau mau menang, kita harus masuk dalam peperangan. Sebagai andalan kita, sebagai senjata kita untuk masuk di dalam peperangan. Ini, saya pingin semua orang dibangkit. Ini udah waktunya, udah nggak bisa main-main lagi sekarang. Nggak usah dengar masalah-masalah doom and gloom, yang tadi saya katakan itu. Bencana-bencana dan apa segala macam. Iya, itu akan terjadi. Tetapi kita bukan orang-orang kalah, kita adalah orang-orang menang di dalam Kristus. Amin. Nah, saudara, mengenai peperangan saya ingin mengambil satu firman Tuhan. Sama-sama kita lihat di dalam Hakim-Hakim 6. Nanti saudara baca, pulang baca Hakim-Hakim 6 sampai 8. Kita lihat tentang Gideon. Maaf agak telat karena memang baru dia ini oleh Aji karena hilang semuanya gitu. Mungkin iblis juga nggak suka ini firman ini disampaikan gitu loh.
Hakim-Hakim 6. Ya, saya baca. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian. 7 tahun lamanya. Ini proses. Kadang-kadang kita ketika kita masuk di dalam proses ini dan kita kurang mau evaluasi diri kita. Ya. Dalam proses kadang-kadang kita menyalahkan orang lain. Dalam proses hidup kadang-kadang kita bahkan menyalahkan Tuhan. Tuhan kan saya tiap minggu udah datang. Tuhan kan saya sudah kasih uang buat gereja dan sebagainya. Tuhan gak lihat itu. Tuhan tidak mau hati kita ini jahat. Ya. Ayat kedua. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel, dijajah. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Terus ketiga, setiap kali orang Israel menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka, dirampas semuanya. Terus berkemalah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkan. Perhatikan, dimusnahkan. Terus sehingga orang Israel sangat melarat oleh perbuatan orang-orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Jadi kita lihat begini. Saat-saat ini kemudian kita mulai evaluasi diri kita. Apa yang terjadi dengan diri saya ini, supaya apa? Supaya kita bisa seperti orang Israel. Pada saatnya kita ada dalam proses yang amat sangat sulit itu. Dan kita berseru kepada Tuhan. Tetapi kita mesti lihat, kenapa sih aku? Kenapa aku dirampas semua? Kenapa masa depan ini seolah-olahnya tidak jelas? Suram, masa depan suram, ya kan? Kenapa sih aku kok belum kerja? Kenapa sih aku kok masih ada di masih ada belum punya jodoh dan sebagainya. Dan sebagainya. Ini adalah pekerjaan musuh. Dan Tuhan kadang-kadang izinkan itu sebagai proses supaya kita bisa melihat sehingga kita boleh kembali. Kita sadar diri karena Tuhan mengasihi kita supaya kita datang kembali kepada Tuhan. Ya. Ayat 7. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, nanti saudara baca, kemudian Tuhan memilih seorang siapa? Gideon. Ya. Jadi Gideon ini pada saatnya karena memang Midian dan Amalek itu datang menguasai mereka, lalu mereka nggak tahu. Dikatakan tadi bahwa mereka itu tinggalnya di gua-gua, ya, tinggalnya di gua-gua. Tinggalnya di kubu-kubu. Bahkan pada waktu malaikat datang ketemu dengan Gideon itu, nanti saudara baca, dia sedang menampi gandum itu di tempat pengirikan pengirikan anggur. Ini udah salah tempat. Karena apa? Karena ketakutan. Karena ketakutan. Karena ada musuh.
Lalu Tuhan datang, malaikat Tuhan itu datang dan malaikat itu bilang, diberkatilah engkau. Nah. Terus ayat ke-9. Ayat ke-9. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depan dan dari negeri mereka kuberikan kepadamu. Ayat 10. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori dan negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Ini peringatan. Kadang-kadang kita, tadi saya katakan bahwa kadang-kadang kita melihat bahwa penyembahan berhala itu hanya tentang data menyembah Baal, menyembah ada agama-agama tertentu, mereka menyembah keris-keris dan apa segala macam. Ya, itu ada. Tetapi yang paling bahaya adalah menyembah kepada yang saya tadi katakan, kedagingan. Ya, nafsu gitu. Hasrat kedagingan manusianya itu. Kita harus tinggalkan itu. Lalu dikatakan Tuhan datang pada Gideon, ya. Gideon itu artinya pahlawan yang perkasa. Dan kita ini harus jadi pahlawan-pahlawan perkasa di akhir zaman ini. Katakan amin. Aku mau jadi Gideon. Ini saatnya saudara harus bangkit. Aku harus menjadi Gideon. Lalu prosesnya begitu rupa dikatakan bahwa lalu dia memanggil terus Aji tolong terus 11 30 mulai dari 30 coba. Terus 31. Jadi kita lihat di pertobatan nih. Waktu malaikat Tuhan datang, tindakan pertama kali daripada Gideon adalah apa? Dia menghancurkan tuh Baal-Baal yang disembah oleh orang-orang Israel. Dirobohkan semua. Dan untuk itulah dia harus dibunuh. Ya, ayat 32, 33. Terus 34. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon, ditiupnya sangkakala dan orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Terus 35, orang Abiezer juga dikirimkan pesan kepada seluruh suku Manase dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Asher, Zebulon dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju menggabungkan diri dengan mereka. Kesatuan hati untuk masuk dalam peperangan di akhir zaman ini, di masa sulit ini, di masa kita, di masa bumi ini dikuasai oleh iblis. Kesatuan hati itu penting. Ya. Kalau di Mazmur 133 dikatakan apa? Mazmur 133 colon satu orang baca ayat 1 sampai 4. Ya. Amin, sampai di situ ya. Jadi saya mau katakan begini, kalau kita baca firman ini,
ketika ada persatuan, di mana tidak ada iri hati, dengki, baik di dalam keluarga maupun di dalam pelayanan, kita nggak perlu minta lagi. Firman Tuhan di dalam Mazmur 133 ayat 3 dikatakan apa? Bagian B. Nah, kita semua katakan sebab 1, 2, 3. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi dasarnya adalah kesatuan hati dulu. Iya kan? Kita nggak perlu minta lagi. Tuhan tahu bahwa kesatuan hati di antara orang-orang percaya di dalam gereja, di dalam keluarga Kristen, kita bahkan tidak perlu meminta lagi, tapi Tuhan memerintahkan berkat itu untuk kita. Katakan amin. Ini yang penting. Makanya di dalam gereja, di dalam pelayanan juga kita mesti tahu itu. Saudara, kalau kita bicara kita punya kekurangan, semua orang punya kekurangan. Saya punya kekurangan. Pak Yono punya kelebihan. Pak Fali punya kelebihan. Bahkan mereka lebih dari saya, gitu kan. Kelebihan-kelebihannya. Tetapi kita satukan akan kelebihan-kelebihan ini menjadi satu kekuatan yang baik. Kita singkirkan yang buruk-buruk. Jangan suka melihat akan kekurangan orang. Itu buruk. Karena kalau kita melihat kekurangan orang, kita juga punya kekurangan. Bagaimana kalau orang melihat kekurangan kita? Jadi ambil yang baik-baik di antara kita dalam satu kesatuan hati, sehingga itu berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Lalu firman Tuhan bilang, aku memerintahkan berkat kepada kamu. Aku memerintahkan berkat ke dalam keluarga kamu. Maka keluarga jangan sampai ada yang ribut-ribut. Ada satu kesatuan hati untuk masuk di dalam peperangan di akhir zaman ini. Ini penting. Makanya antara keluarga, antara suami dan istri, ayo perbaikin diri. Kalau saudara mau melihat berkat-berkat itu tercurah kepada kamu. Amin. Sadar ini sungguh-sungguh. Banyak orang Kristen ya masih menjalankan hidup seperti begini. Dan saya tidak menganjurkan ini di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Kepada anak-anak Tuhan. Perbaikilah diri kamu. Jangan kita bilang berkat, minta berkat, berkat. Tapi kita tidak mau ada dalam satu kesatuan yang Tuhan perkenankan. Ayo sadar itu saudara. Di dalam pelayanan, di dalam keluarga. Perbedaan itu ada. Amin. Perbedaan itu ada. Tetapi kalau kita tahu firman Tuhan, maka kita harus sadar ini dan kita ambil tindakan. Saya mau anak-anak saya berhasil. Amin. Untuk berhasil. Bapak dan ibu ini harus dalam kesatuan hati. Anak dan orang tua. Orang tua dan anak. Anak dan anak. Harus ada dalam satu kesatuan hati. Lalu Tuhan bilang, oh manis sekali. Aku perintahkan berkat datang kepada kamu. Aku perintahkan berkat datang kepada kamu. Gak perlu minta. Firman Tuhan bilang, aku memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Camkan ini sungguh-sungguh saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Ini bicara tentang peperangan ya, Gideon. Lalu kita akan baca terus dan kita lihat
mulai daripada orang yang banyak itu. Lalu Tuhan bilang, Gideon, aku gak butuh orang banyak seperti ini. Kenapa? Tuhan mau tunjukin bahwa nanti saudara lihat sampai tinggal 300 berapa orang tuh Pak Yono ya. 330 kalau nggak salah ya. Untuk melawan puluhan ribu orang tentara. Dikatakan bahwa apa? Bahwa kamu andalkan masuk dalam peperangan itu jangan dengan kekuatanmu. Aku mau tunjukin bahwa akulah Tuhan yang akan menyertai kamu, membawa kamu kepada kemenangan. Dan itu janji Tuhan itu berlaku juga untuk kita hari ini. Jadi kita tidak mengandalkan kekuatan daripada manusia. Kita tidak mengandalkan kekuatan daripada ilmu pengetahuan. Kita tidak mengandalkan kekuatan daripada kekayaan. Kita tidak mengandalkan kekayaan daripada orang lain, penyertaan atau bergantung kepada orang lain. Tapi kita bergantung kepada Tuhan yang menuntun akan kita masuk kepada peperangan dan mendapat kemenangan. Ya, ini yang saya mau katakan. Ini inti daripada kekristenan, kesatuan hati, ya, keluarga Kristen kesatuan hati, gereja Tuhan kesatuan hati, ya kan? Hal-hal kecil-kecil udahlah, jangan terlalu diambil di hati sehingga akhirnya kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Gideon yang gagah perkasa itu, yang adalah kita-kita ini, bagaimana kita mau bilang kita tuntaskan amanat agung Yesus Kristus kalau kita bukan pahlawan yang gagah perkasa? Banyak orang melihat tuntaskan amanat agung, tapi enggak, nyalinya enggak seperti begitu. Ya kan? Nyalinya bukan sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Cemen masih penuh dengan segala macam hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Kita harus merubah pola pikir itu. Bersihkan diri kita. Dan Tuhan bilang, coba kembali ke Ulangan 20 tadi. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu. Kalau kita baca ini kan ada lagu tuh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Orang-orang lain juga bilang bagi Tuhan gak ada mustahil. Agama-agama lain juga bilang bagi Tuhan adalah bukan mustahil gitu kan. Tapi di sini dibilang dialah yang berjalan menyertai. Amin. Dengan Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita. Amin. Dengan Tuhan. Kalau bagi Tuhan sepertinya kita jauh. Tapi dengan Tuhan adalah Tuhan bersama dengan kita. Dia pegang tangan kita. Makanya Joshua bilang, kalau engkau tidak berjalan dengan kami, aku tidak mau jalan. Aku tidak mau jalan. Itu iman. Jadi kadang-kadang kita kalau lihat lagu-lagu juga kita mesti lihat secara rohani gitu kan. Iya, bagi Tuhan orang agama lain juga bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil karena Tuhan tuh Maha Pencipta langit dan bumi. Tapi kita lihat di sini apa? Tuhan dengan kita. Melawan musuhmu, ya kan? Dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu seperti Gideon itu. Dari ribuan orang Tuhan bilang, potong. Yang penakut suruh pulang. Ya ragu-ragu suruh pulang. Setelah sekian banyak Tuhan lihat masih banyak.
Kamu bawa mereka ke sungai. Ya kan? Dites. Suruh minum. Karena kehausan biasanya orang langsung minum di sungai begitu. Tetapi orang-orang yang awas itu mereka mencedok dulu baru minum. Dan Tuhan bilang mereka itu kamu pilih mereka hanya 300 orang lawan sekian puluh ribu orang. Dan mereka menang. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan. Dan ini untuk kita saudara. Bicara tentang bangkitlah dan jadilah pemenang, itu adalah untuk saudara dan saya. Pesan ini untuk hari ini di tahun 2023 ini kita bangkit dan kita jadi pemenang. Amin. Tapi perbaiki dulu diri kita. Perbaiki dulu diri kita supaya kita menang. Mari kita bangkit. Kita nyanyi bagi Tuhan, dengan Tuhan tak ada yang mustahil. Lalu kita bangkit, serukan nama Yesus. Ya. Dengan Tuhan tak ada yang mustahil. Dengan Tuhan tak ada yang tak mungkin. Disediakan bagimu dan dipulihkannya. Dengan Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Dan dipulihkannya. Dalam peperangan apakah saudara pada saat ini? Apakah itu ketakutan masuk di tahun 2023? Apakah saudara sedang berjuang memerangi akan kedagingan saudara apapun itu? Apakah saudara sedang berjuang untuk masuk mendapat jodoh, pekerjaan? Apakah saudara sedang berjuang untuk masa depan saudara? Itu adalah peperangan saudara. Tapi kita percaya bahwa dengan Tuhan hal-hal yang tidak mungkin itu mungkin bagi Dia. Dengan Tuhan tak ada yang mustahil. Dengan Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mungkin usahamu, mungkin pekerjaanmu, sediakan bagiku. lihatlah mujizatnya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Engkau bukan saja dipulihkan, tapi engkau dijadikan pemenang. Engkau dijadikan kepala dan bukan ekor. Dan itu janji Tuhan. Bangkit, serukan nama. Bangkit,
Mari angkat tangan saudara. Ya Bapa, hamba telah selesai. Biarlah firman-Mu ini mengalir dengan keras kepada kami, memberikan kekuatan bagi kami. Kami tahu bahwa kasih-Mu dan penyertaan-Mu itu sempurna adanya. Kami tahu ya Bapa, tangan-Mu yang menyertai kami melewati gunung-gunung, melewati lembah-lembah. Apakah itu kekeringan? Apakah itu ketakutan? Engkau ada dengan kami ya Bapa. Dengan kami. Maka urapan kuasa Roh-Mu yang kudus turun atas kami Bapa. Saat ini mengalir. Dan tangan-Mu menghasilkan hal-hal yang baik di negeri ini. Dan dengan tegar kepala-Mu berdiri, karena Engkau adalah anaknya Tuhan Yesus. Tegakkan kepala-Mu dan berharap kepada Tuhan. Ya Bapa, tolonglah kami Tuhan, supaya kami mampu merubah akan hidup kami, berkenan di hadapan hadirat-Mu. Ya Bapa, satukan kami dalam kasih-Mu, lepaskan kami daripada iri hati, dengki dan benci, karena kami tahu dalam kesatuan itu Engkau memerintahkan berkat-Mu di dalam keluarga kami, di dalam pelayanan kami, di dalam gereja ini. Ampuni kami Bapa kalau kami belum melakukan itu Tuhan. Mari Bapa, penuhilah kami saat ini, penuhilah kami, penuhi kami. Saudara minta angkat tangan-Mu di atas kepala-Mu, biarlah berkat yang terbaik tercurah bagimu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima itu sebagai bagianmu masuk di tahun 2023 tanpa ketakutan, tanpa khawatir, dan nikmatilah berkat-berkat yang terbaik di tahun 2023 ini. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman.
Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sebelum memberi kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa, mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih Yesus, sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami memberikan Engkau yang terlebih dahulu memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, bahkan yang belum bisa memberi Tuhan. Kami percaya Tuhan, persembahan ini hanya untuk mempelebar kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Jemaat Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan haleluya, haleluya. Amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Nama Tuhan. Kita akan berdoa penutup untuk Ibu Istana, dipersilakan. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, hari ini kami Tuhan sudah mendengar pesan-Mu dari hamba-Mu. Ajar kami terus Tuhan untuk menjadi pribadi yang mau taat melakukan setiap kehendak-Mu ya Bapa. Agar kami Tuhan di zaman ini, di tahun 2023 ini Tuhan, kami semakin pasti melangkah bersama Engkau. Dan kami akan semakin cakap melakukan segala perkara bersama Engkau ya Allahku. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu hari ini. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kalau di tahun ini kami diajarkan untuk kami tidak takut untuk melangkah. Karena Engkau yang selalu setia menyertai kami. Karena kami tahu besar anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berkatilah Tuhan setiap jemaat yang hadir pada hari ini. Dimanapun Tuhan setiap melayani Tuhan, Engkau berkati. Agar kami semakin menyatukan hati kami di dalam pelayanan. Kami tutup setiap celah daripada setiap iblis yang mencoba mengadu domba kami. Kami tutup setiap celah dari setiap roh yang tidak suka dengan pelayanan kami. Oleh sebab itu, kami mau sepakat satu roh, satu tujuan, satu motivasi, yaitu memberikan hormat, pujian, dan kemuliaan di dalam gereja kami. Agar kami bangkit menjadi pemenang dalam nama Yesus. Sebentar kami pulang Bapa, kami siap menerima dua berkat yang dari hamba-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jemaat yang kekasih, sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, kita berdoa dan kita menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Angkat tangan kita dan kita menerima berkat.
dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bapa di dalam surga, dengan cara itu kami bersyukur, kami beriman bahwa semua berkat yang Tuhan curahkan pada ibadah ini menyertai kami sampai ke tempat di mana kami berada. Dengan cara itu kami mengangkat hati kami, mengangkat hidup kami ke dalam tangan kasih setiamu, dan kami menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Damai sejahtera, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan bersama-sama Engkau sekarang sampai selama-lamanya memberkati engkau, maka hidupmu menjadi berkat bagi sekelilingmu. Ibadahmu menjadi berkat bagi hidupmu dan rumah tanggamu. Maka rumah tanggamu juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingmu. Pendidikanmu diberkati Tuhan, dan engkau sendiri tampil menjadi pemenang dan menjadi berkat bagi setiap orang yang berjumpa dengan engkau. Dengan cara itu, kita semua yang menerima berkat dari Tuhan berkata,